Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama saya Muhammad Imam Fujiansyah dengan NPM 22203021115. Selanjutnya ada Karenina Dwi Salsabila dengan NPM 22103020229. Lalu ada Randy Yulianto dengan NPM 22203021117 dan yang terakhir ada Desi Fitrianingsih dengan NPM 22203022122. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah atau pengertian dari paired sample t-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karenina Dwi Salsabila dengan NPM akhir 2029. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari paired sample t-test atau yang juga dikenal sebagai uji T berpasangan. Jadi paired sample t-test atau uji T berpasangan merupakan salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan itu tidak bebas alias berpasangan. Kemudian untuk tujuan dari uji paired sample t-test sendiri yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari dua sampel yang saling berpasangan. Arti dari sampel yang berpasangan ini yaitu subjek yang diteliti sama dan adanya perlakuan dari subjek tersebut. Kemudian ciri-ciri dari uji berpasangan ini untuk yang pertama yaitu menggunakan dua data yang saling berpasangan dari subjek yang sama. Kemudian pengukuran pertama dilakukan sebelum diberikan perlakuan dan pengukuran kedua setelah diberikan perlakuan. Kemudian untuk perlakuan pertama dapat berupa kontrol dan perlakuan kedua dapat berupa intervensi tertentu. Kemudian yang terakhir, uji ini digunakan untuk menilai perbedaan adanya performa. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung uji T berpasangan secara manual. Kemudian yang ini juga sama, yaitu rumus untuk menghitung manual paired sample t-test. Kemudian karena sekarang sudah ada perangkat lunak yang bernama SPSS dan untuk menghindari adanya human error nanti salah satu anggota kami akan menjelaskan mengenai praktik penggunaan SPSS menghitung uji T berpasangan ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke uji SPSS untuk paired sample t-test, terdapat beberapa fungsi dari uji paired sample t-test ini, yaitu yang pertama, menguji hipotesis nol. Fungsi utama dari uji paired t-test adalah untuk menguji hipotesis nol yaitu beranggapan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang saling berpasangan. Uji ini menjawab pertanyaan sederhana, yaitu seperti apakah perbedaan yang terlihat hanyalah hasil dari variasi acak atau random error, atau memang mencerminkan efek nyata dari perlakuan tertentu. Jika hasilnya signifikan, maka hipotesis nol itu ditolak, dan kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan secara statistik yang sangat krusial dalam riset eksperimen yang ingin membuktikan efek dari suatu intervensi. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan rata-rata dua set data yang berhubungan. Berbeda dari independent sample t-test yang membandingkan dua kelompok yang tidak berkaitan, paired t-test digunakan untuk data yang berhubungan secara langsung, biasanya pengukuran berulang terhadap individu yang sama. Ini disebut sebagai repeated measures design. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu mengontrol variabilitas individual. Karena pengukuran dilakukan pada individu yang sama dalam dua waktu yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah dilakukan intervensi, maka semua faktor individual seperti tingkat kecerdasan, kondisi psikologis, atau latar belakang sosial tetap konstan. Artinya variasi antar individu tidak ikut mengganggu analisis ini. Ini membuat hasil uji lebih bersih dan efek perlakuan bisa dilihat lebih murni.
Sebagai contoh itu, dua siswa bisa saja memiliki tingkat IQ yang berbeda, tapi jika kita melihat perubahan skor pada satu orang yang sama dari waktu ke waktu, maka faktor IQ itu otomatis tereliminasi dari perbandingan. Kemudian yang keempat adalah menguji efektivitas perlakuan atau intervensi. Inilah fungsi yang paling sering dipakai dalam riset pendidikan atau sosial. Uji PRT test ini digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu perlakuan menghasilkan dampak nyata terhadap objek penelitian dengan cara membandingkan data sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Jika nilai rata-rata setelah perlakuan meningkat secara signifikan, maka perlakuan dianggap efektif. Sebagai contoh yaitu dalam penelitian penggunaan buku 3D pop-up untuk siswa berkebutuhan khusus, kita dapat melakukan pretest untuk mengukur penguasaan kosakata awal, lalu post-test setelah penggunaan buku, dan menggunakan paired t-test untuk mengukur perbedaannya. Kemudian fungsi yang kelima yaitu sebagai alat analisis statistik untuk pengambilan keputusan. Uji PRT test bukan hanyalah alat statistik, namun juga sebagai alat pengambilan keputusan berbasis data. Guru, dosen, peneliti, bahkan policy maker bisa menggunakan hasil uji ini untuk menunjukkan bahwa program pelatihan bisa menghasilkan perubahan signifikan atau tidak. Maka kemudian keputusan itu bisa dibuat untuk menghentikan atau mengubah metode tersebut. Kemudian sebagai contoh, seorang kepala sekolah ingin tahu apakah kelas remedial meningkatkan hasil ujian atau tidak. Jika hasil uji PRT test menunjukkan tidak ada peningkatan signifikan, maka ia bisa mempertimbangkan pendekatan alternatif. Lalu syarat untuk dilakukannya uji PRT test ini adalah 1. Data harus berskala interval atau rasio. Kemudian 2. Kedua kelompok data berpasangan harus berdistribusi normal. Setelah itu, jika PRT test sudah dilakukan, kemudian sudah terdapat hasil, maka terdapat kriteria dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika signifikansi total lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar pada pretest dan post-test. Kemudian kriteria yang kedua yaitu jika signifikansi total lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara hasil belajar pada pretest dan post-test. Kemudian tujuan dari uji T berpasangan atau paired sample t-test ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan dengan mempertimbangkan asumsi dan syarat yang telah diterapkan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fitriansyah dengan NPM 22203021115. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji T berpasangan dengan SPSS. Langkah yang pertama, kita harus membuka SPSS terlebih dahulu. Baik, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu di bagian kiri bawah, di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view. Tampilan nama, tipe, weight, desimal, dan lain-lain. Di bagian nama, kita memberi nama untuk yang kolom pertama pretest dan yang kedua untuk post-test. Lalu untuk bagian label, kita beri nama lengkap untuk nama pre dan post ini. Nama pretest. Lalu yang kedua post-test.
Untuk align-nya, untuk measure, kita pastikan ini scale dan juga sama scale juga. Lalu kita kembali ke data view. Dan nama pre dan post sudah ditampilkan di data view. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan data. Di sini saya sudah siapkan datanya di Excel. Saya cuma perlu mengcopy data. Tinggal copy. Sini data saya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita cari bagian analyze. Kita klik di bagian analyze. Lalu compare means, kita pilih compare base dan kita cari paired sample t-test. Lalu kita masukkan data pretest ke variabel pertama dan post-test ke variabel kedua. Lalu setelah itu klik OK. Dan ini hasil dari paired sample t-test. Ada paired sample statistik, paired sample correlation, paired sample t-test, paired sample effect size. Jadi di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari output SPSS yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Untuk output pertama, terdapat tabel Pirate Sample Statistik, di mana kita bisa langsung melihat ke bagian min dari data tersebut. Pada bagian pretest, nilai minnya adalah 56,83333, sedangkan untuk post-test nilai minnya adalah 70,111. Dari perbedaan min ini bisa kita ketahui bahwa ada peningkatan rata-rata sebelum dilakukannya di treatment dengan metode baru. Dan juga kita dapat mengetahui jumlah siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian sebanyak 18 anak. Untuk output yang kedua, interpretasi SPSS, kita mempunyai tabel Pirate Sample Correlation. Nah, di sini kita bisa melihat pada bagian korelasinya sebesar 0,644. Bagian ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan post-test yang dilakukan pada satu subjek penelitian atau satu kelas yang sama. Dari hasil korelasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan antara pretest dan post-test. Kemudian di tabel berikutnya kita mempunyai tabel Pirate Sample t-test dan Pirate Sample Effect Size. Di bagian Pirate Sample t-test kita bisa membaca di bagian signifikan to side P, di mana nilai signifikannya adalah 0,001. Seperti yang kita tahu, 0,001 itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk penelitian ini hipotesis nul ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan to Taillet lebih dari 0,05 maka hipotesis nul diterima dan hipotesis alternatif ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil antara kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, antara dependent variable and independent variable. Kemudian jika nilai signifikan to Taillet kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Hipotesis nulnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil antara kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga berdasarkan uji SPSS yang sudah dilakukan oleh teman saya, bisa disimpulkan bahwa hipotesis nil ditolak berdasarkan pengujian di atas dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara metode lama dan metode baru terhadap kemampuan siswa pada suatu materi.
Untuk melihat perbedaannya dapat dilihat dari statistik deskriptif, di mana kita bisa melihat rata-rata pretestnya sebesar 56,8333 dan posttest sebesar 70,1111. Hal ini membuktikan bahwa pemberian metode baru dapat meningkatkan pemahaman siswa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.